Internet of Things. Perkenalkan, nama saya Deni Alfian, NPM 1970645168, ruang 4 dari Matkul Sistem Digital. Saya akan menjelaskan Internet of Things atau IoT. Pendahuluan Internet of Things. Apa itu internet? Jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global, memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Analogi dengan jaringan telepon. Sejarah penting internet. Pada 1969, Departemen Pertahanan AS membangun jaringan komputer untuk penyampaian informasi agen-agen pemerintahan. Pada 1972, layanan surat elektronik atau email untuk pertama kali diluncurkan di AS. Pada 1976, email diluncurkan di Inggris. Pada 1979, muncul jaringan komputer di Eropa. Pada 1988, lahir aplikasi chatting atau percakapan. Pada 1990, dibuat aplikasi internet atau browser. Perkembangan internet. Pada 1969, 4 komputer. 1971, 23 komputer. 1977, 111 komputer. 1980, 213 komputer. 1982, 1000 komputer. 1987, 10.000 komputer. 1992, 1.000.000 komputer. 2010, 100.000 komputer dengan 1,9 miliar pengguna, atau 28% dari penduduk dunia. Sekitar 25 jutanya adalah penduduk Indonesia. Bagaimana mengakses iNet? Komputer personal, laptop, handphone, penyedia layanan ISP, Telkom jaringan GSM, CDMA, TV kabel, jaringan kabel telepon, wireless mobil, kabel TV, aplikasi di komputer, utama cukup dengan browser. Ini adalah berbagai cara akses internet. Manfaat internet: memperoleh atau mencari informasi apapun, berita, artikel, dan lain-lain. Berkomunikasi langsung, tidak langsung, surat elektronik atau email, percakapan atau chatting, video conference, dan lain-lain. Jual beli barang atau jasa atau e-commerce. Resume. Sangat banyak sekali manfaat yang dapat dilakukan melalui internet. Internet memberikan layanan tanpa mengenal batas, tempat, ruang, dan waktu. Layanan internet non-stop 24/7, artinya beroperasi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan. Apa Internet of Things? Internet of Things adalah jaringan benda-benda fisik atau thing yang tertanam embedded dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkan untuk mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator, dan atau perangkat lain yang terhubung. Thing artinya segala. Artinya apapun yang terhubung ke internet termasuk dalam definisi Internet of Things. IoT artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet adalah IoT. Tujuan IoT. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Konsep cara kerja IoT. Konsep IoT ini sebelumnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yakni barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless speedy seperti di rumah.
Cold Data Center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database, cara kerja internet, dan ting yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman di mana tiap pemerintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang tertuju secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun internetnya yang menjadi penghubung antara jarak kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerja alat tersebut secara langsung. Fungsi IoT dengan prinsip tujuan utama dari IoT sebagai sarana untuk memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik. Maka konsep IoT dapat sangat memungkinkan untuk digunakan hampir pada seluruh kegiatan sehari-hari seperti penggunaan penerangan, perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian, dan peternakan pemerintahan. Perangkat IoT. Barang apapun dapat dikatakan sebagai IoT device jika ia terpasang IoT modul atau embedded device. IoT modul pada umumnya terdiri dari 4 komponen penting, diantaranya 1. Sensor. Sensor berfungsi sebagai penerimaan pengoneksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor, misalnya sensor suhu, atau mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan lain-lain. 2. CPU komputer. Komputer di zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower. Khusus untuk membuat perangkat lot, ada perangkat komputer kecil atau sering disebut single board card. Komputer seperti Raspberry Pi atau Arduino, perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk pengolahan informasi dari sensor yang terpasang dan memerlukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor CPU. Juga bertugas sebagai pengolahan data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. Perangkat IoT, sistem informasi, embedded device. Untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat modul embedded device. Perangkat IoT atau modul IoT 4 jalur komunikasi. Setelah sensor pengoleksi informasi, CPU mengelola dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolah ke user atau bahkan server pusat. Media komunikasi di sini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, dan untuk mengirim informasi dari tempat yang jauh tanpa batasan ruang dan waktu, maka perangkat IoT akan menggunakan media internet. Keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tersebut, atau menggerakkan motor, menyalakan lampu, membunyikan alarm, menampilkan data di layar, dan lain-lain. Ini adalah contoh perangkat IoT. Implementasi IoT. Mesin dibuat agar bekerja manusia menjadi lebih mudah. Pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dan mengoperasikan secara manual. Lambat laun mesin bisa berjalan sendiri atau otomatis, seperti dalam perkembangan pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Dengan jarak yang begitu jauh, maka mesin tidak akan bisa berinteraksi dengan mesin yang lain untuk
Untuk mengatasi hal inilah diterapkan gagasan Internet of Things, di mana semua mesin dengan pengenalan IP address dapat menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi atau saling bertukar data. Implementasi IoT diantaranya yaitu implementasi IoT dalam bidang keamanan, monitoring lingkungan, bidang kesehatan, otomasi gudang dan perumahan dan lain-lain. Kelebihan keuntungan IoT. Ada beberapa manfaat dan kemudahan ketika suatu sistem di dunia menyata menggunakan perangkat IoT. Diantaranya adalah data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data dengan bantuan komputer dan algoritma program. Kita tidak perlu mengecek untuk menguasai tindakan satu persatu. Biarkan mesin yang melakukan sesuai tindakan algoritma. Akurat tracking dalam sistem inventory dengan bantuan komputer sangat mudah untuk mengecek persediaan lokasi itu, kualitas barang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam mengecekkan jika dilakukan secara manual. Kelebihan atau keuntungan IoT. Waktu dengan bantuan sistem komputer atau diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah program, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Biaya. Tidak bisa dipungkiri penggunaan tenaga manusia yang berbatas kemampuan yang berakibat keperluan banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dengan bantuan mesin kemampuan menggantikan pekerjaan manusia tidak perlu melakukan hal berat dan rumit di zaman sekarang. Cukup untuk menjadi operator mesin saja. Dari sini terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Kekurangan atau risiko IoT. Di balik kemudahan kecanggihan yang tersaji dalam ketika menggunakan perangkat IoT, ada beberapa risiko yang perlu diketahui, diantaranya compatibility. Tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita harus membeli di vendor yang sama untuk menggantinya. Compatibility. Di balik kemudahan dan disajikan di sana ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima pengelolaan informasi, dan alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala sistem berjalan. Safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.